Pernahkah kalian berpikir, kenapa demonstrasi sering terjadi? Atau kenapa harus ada oposisi dalam pemerintahan? Apa hubungannya semua itu dengan demokrasi? Nah, hari ini kita akan membahas 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan dalam politik modern: demonstrasi, oposisi, dan demokrasi. Ketiganya ini seperti fondasi, tiang, dan atap sebuah rumah yang kokoh. Sederhananya, demokrasi itu adalah sistem di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya, kita semua punya hak suara. Tapi, demokrasi bukan cuma soal pemilu 5 tahun sekali. Di dalamnya ada jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Tanpa kebebasan ini, demokrasi hanya akan jadi slogan kosong. Ibaratnya kita punya mobil tapi tidak punya kunci untuk menyalakannya. Disinilah peran penting oposisi muncul. Oposisi adalah mereka yang berada di luar pemerintahan. Tugas mereka bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengawasi, mengkritik, dan yang terpenting, menawarkan alternatif kebijakan. Coba bayangkan kalau semua keputusan pemerintah diterima begitu saja tanpa ada yang mengkritisi. Bisa jadi kekuasaan menjadi absolut dan rawan disalahgunakan. Oposisi ini berfungsi sebagai penyeimbang. Mereka memastikan pemerintah tetap berjalan di jalur yang benar dan selalu memikirkan kepentingan rakyat. Jadi, oposisi itu bukan musuh negara ya, justru sebaliknya, mereka adalah mitra penting yang membuat demokrasi kita lebih sehat dan berkualitas. Lalu, bagaimana dengan demonstrasi? Demonstrasi seringkali menjadi pilihan terakhir ketika pemerintah tidak berjalan dengan baik dan oposisi tidak mampu menjadi penyeimbang. Maka demonstrasi adalah jalan konstitusional bagi rakyat. Demonstrasi adalah cara rakyat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dan kolektif di ruang publik. Ini bukan tindakan anarkis, melainkan wujud partisipasi politik yang sah dan dijamin oleh demokrasi itu sendiri selama dilakukan dengan damai. Demonstrasi adalah alarm, pengingat bagi penguasa bahwa ada suara-suara di luar sana yang perlu didengar. Sekarang, mari kita hubungkan ketiganya. Demonstrasi adalah ekspresi nyata dari suara rakyat. Oposisi menjadi wadah yang mengartikulasikan tuntutan-tuntutan itu secara politik, dan demokrasi adalah sistem besar yang menjadi payung hukum, yang melindungi hak untuk berdemonstrasi dan hak oposisi untuk eksis. Hubungannya seperti segitiga yang saling menopang. Pernahkah kamu berpikir, apa sih sebenarnya demokrasi itu? Kenapa kata ini sering sekali kita dengar, terutama saat pemilu atau ketika ada demo besar-besaran? Secara sederhana, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Konsep yang paling terkenal adalah dari Abraham Lincoln. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, kita sebagai rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Semua kebijakan negara harusnya berdasarkan kehendak kita. Entah itu kita sampaikan langsung atau melalui wakil-wakil yang kita pilih di pemilu. Tapi demokrasi itu bukan cuma soal pemilu aja loh. Menurut pakar politik Robert Allendale, ada beberapa pilar utama demokrasi. Pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kita bebas ngomong, bebas nulis, bebas berkarya selama tidak melanggar hukum. Kedua, kebebasan berserikat. Artinya, kita boleh bikin organisasi atau gabung komunitas. Ketiga, tentu saja hak memilih dan dipilih dalam pemilu yang jujur dan adil. Lalu yang gak kalah penting adalah
adanya pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pemerintahan yang transparan dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi, demokrasi itu bukan cuma sistem politik, tapi juga sebuah budaya di mana setiap individu dihargai haknya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Negara kita menganut sistem demokrasi Pancasila, yang artinya bahwa demokrasi kita dijalankan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip utamanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, keputusan penting itu idealnya diambil lewat musyawarah untuk mufakat, bukan sekadar menang-menangan suara. Selain itu, demokrasi Pancasila juga sangat menekankan nilai gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejak era reformasi tahun 1998, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Kita beralih dari pemerintahan yang otoriter di masa Orde Baru ke sistem yang jauh lebih terbuka dan partisipatif. Ada beberapa pilar utama yang menopang demokrasi di Indonesia. Pertama, adanya pemilu yang luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah momen di mana kita menggunakan hak suara kita. Kedua, ada kebebasan pers. Media masa kini punya peran penting yang mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiga, ada lembaga legislatif dan yudikatif yang independen, seperti DPR dan Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dan terakhir, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, seperti LSM, organisasi mahasiswa, dan kelompok-kelompok lainnya yang ikut mengawal demokrasi. Sekarang, kita lihat bentuk nyata penerapan demokrasi di sekitar kita. Yang paling jelas, tentu saja, pemilu langsung. Kita bisa memilih langsung presiden, kepala daerah, sampai anggota dewan. Ingat kan, pemilu presiden tahun 2014, 2019, dan 2024, antusiasme masyarakat sangat tinggi, meskipun sempat ada polarisasi. Ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan arah negara ini. Contoh lainnya adalah kebebasan pers. Coba deh kamu buka portal berita online atau tonton berita di TV. Banyak sekali kritik terhadap kebijakan pemerintah kan, mulai dari kritik penanganan pandemi, kasus korupsi, sampai kebijakan pembangunan. Ini adalah bukti adanya kontrol publik yang kuat terhadap kekuasaan. Pers tidak lagi dibungkam seperti dulu. Lalu ada kebebasan berpendapat dan demonstrasi. Masyarakat kini bebas menyuarakan aspirasinya lewat unjuk rasa selama dilakukan dengan damai. Contoh paling fenomenal adalah demonstrasi besar-besaran menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020 dan demonstrasi yang terjadi di tahun 2025 baru-baru ini. Ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi kita terbuka lebar bagi rakyat yang ingin menyampaikan pendapatnya, meskipun kadang diwarnai ketegangan. Dan yang tak kalah penting adalah desentralisasi atau otonomi daerah. Demokrasi tidak hanya terpusat di Jakarta. Rakyat di daerah juga punya hak untuk memilih pemimpinnya sendiri melalui pilkada. Kita bisa lihat contohnya pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Meskipun sempat diwarnai isu politik identitas yang menjadi tantangan, prosesnya menunjukkan betapa tingginya partisipasi politik warga dalam menentukan nasib daerahnya. Namun, perjalanan demokrasi kita tidak selamanya mulus. Ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama. Pertama, yang paling sering kita dengar adalah politik uang atau money politics. Praktik ini merusak nilai-nilai demokrasi
karena orang memilih bukan berdasarkan kualitas calon, tapi karena amplop. Ini sangat berbahaya. Kedua, polarisasi politik dan ujaran kebencian, terutama di media sosial. Perbedaan pilihan politik seringkali membuat kita terpecah belah, saling serang dengan kata-kata kasar, dan menyebar hoaks. Ini bisa mengancam persatuan kita sebagai bangsa. Ketiga, korupsi yang masih merajalela di lembaga pemerintahan dan partai politik. Korupsi ini membuat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi menurun drastis. Bagaimana kita bisa percaya pada wakil rakyat jika mereka sendiri terlibat korupsi? Tantangan lainnya adalah kurangnya pendidikan politik. Banyak dari kita yang mungkin memilih hanya berdasarkan emosi, ikut-ikutan, atau terpengaruh citra sesaat, bukan karena pemahaman yang rasional terhadap visi dan misi calon. Dan yang terakhir, adanya upaya pelemahan lembaga-lembaga demokrasi, misalnya lewat revisi undang-undang yang justru membatasi fungsi kontrol publik. Ini adalah alarm bagi kita semua untuk lebih waspada. Jadi, kesimpulannya, demokrasi di Indonesia adalah buah dari perjuangan panjang rakyat untuk meraih kedaulatan. Meskipun belum sempurna dan masih banyak tantangan, kita telah membuktikan diri sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia melalui pemilu, kebebasan pers, dan partisipasi aktif. Demokrasi kita terus berproses menjadi lebih matang. Tapi ingat, demokrasi bukan hanya soal kebebasan, tapi juga tanggung jawab. Seperti kata seorang filsuf Yunani, Pericles, demokrasi bukan hanya soal kebebasan untuk berbicara, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk mendengarkan. Kita semua punya peran untuk menjaga demokrasi ini. Mulai dari hal kecil seperti tidak menyebar hoaks, menggunakan hak pilih dengan bijak, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Bayangkan jika pemerintah bisa membuat kebijakan sesukanya dan rakyat hanya bisa diam menerima. Itulah mengapa dalam setiap demokrasi selalu ada satu elemen penting yang menjaga agar kekuasaan tidak mutlak. Namanya adalah oposisi. Oposisi bukan musuh negara, bukan pengganggu stabilitas, tapi justru penjaga kesehatan demokrasi. Sebelum lanjut, kami sampaikan bahwa kami pernah membahas tentang oposisi di video kami sebelumnya. Silahkan tonton video kami sebelumnya tentang apa itu oposisi. Di sini kami hanya memberikan rangkuman poin-poin pentingnya saja tentang apa itu oposisi. Secara sederhana, oposisi adalah kelompok atau pihak yang tidak berada di dalam pemerintahan dan berfungsi untuk mengawasi, mengkritik, serta memberikan alternatif kebijakan. Tanpa oposisi yang kuat, demokrasi bisa lumpuh. Karena siapa lagi yang berani menegur jika semua orang ingin dekat dengan penguasa? Peran oposisi sangat besar sebagai pengawas agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat, sebagai penyeimbang kekuasaan untuk mencegah absolutisme. Oposisi juga adalah sekolah demokrasi, tempat di mana perbedaan pendapat dianggap wajar. Kehadiran oposisi membawa banyak manfaat. Ia meningkatkan akuntabilitas pemerintah, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan mendorong partisipasi masyarakat. Hanya saja, kelemahan oposisi di Indonesia terkadang kritik yang dilontarkan bersifat personal, bukan berbasis data. Namun pada akhirnya, oposisi adalah penjaga moral demokrasi. Ia bukan musuh, tapi mitra yang mengingatkan agar kekuasaan tetap di jalur yang benar. Jika kita ingin demokrasi Indonesia tumbuh dewasa, maka oposisi harus diperkuat. Karena demokrasi terbaik bukan yang tanpa kritik, tapi yang kritiknya membuat pemerintah bekerja lebih baik. Tanpa oposisi, demokrasi hanyalah kekuasaan tanpa cermin.
Coba kamu bayangkan, ribuan suara bersatu di bawah langit panas ibu kota. Mereka bukan pemberontak, tapi rakyat yang ingin didengar. Di negeri demokratis, suara rakyat bukanlah ancaman, melainkan napas kehidupan bangsa. Kata demonstrasi berasal dari bahasa Latin, demonstrare, yang berarti menunjukkan. Dalam dunia politik, demonstrasi merupakan bentuk partisipasi langsung dari rakyat ketika suara di parlemen tak lagi cukup. Kemudian, akademisi sekaligus pakar ilmu politik Miriam Budiarjo menyebut demonstrasi sebagai bentuk partisipasi politik untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Sementara menurut Samuel Huntington, demonstrasi muncul saat saluran formal tak lagi mampu menampung aspirasi rakyat. Maka, demonstrasi bukanlah tanda permusuhan, tapi tanda bahwa rakyat masih peduli. Dalam sistem demokrasi, rakyat punya 3 hak utama: berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi. Demonstrasi adalah wujud nyata dari ketiga hak itu. Ia bukan tanda kekacauan, tapi tanda bahwa demokrasi masih bernapas. Ketika rakyat turun ke jalan, mereka sedang menjaga agar kekuasaan tetap berpihak kepada rakyat. Rakyat turun ke jalan bukan untuk mencari sensasi, tapi karena suara mereka tak lagi didengar. Mereka menolak ketidakadilan, menuntut kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama. Tapi di antara semua kelompok yang pernah mengguncang sejarah bangsa ini, ada satu yang tak pernah absen: mahasiswa. Sejak tahun 1966 hingga reformasi 1998, sampai kini mereka selalu berdiri di garis depan perubahan. Mereka bukan perusuh, mereka adalah penjaga nurani bangsa. Sejarah mencatat, demonstrasi pernah mengubah arah bangsa. Tahun 1998, rakyat menggulingkan tirani. Tahun 2020, jutaan buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tahun 2019, suara dari Papua menggema menuntut keadilan. Tahun 2023, generasi muda menolak gagasan masa jabatan presiden 3 periode. Semua berbeda zaman, tapi tujuannya satu: mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Demonstrasi punya 2 wajah. Di satu sisi, ia adalah simbol kebebasan dan keberanian. Di sisi lain, ia bisa menjadi api yang melalap tatanan sosial. Ketika dilakukan dengan etika dan pengetahuan, demonstrasi bisa membuka mata penguasa. Tapi ketika digerakkan oleh emosi dan kepentingan politik, ia bisa kehilangan makna sejatinya. Karena itu, demonstrasi harus dilakukan dengan kesadaran, bukan sekadar kemarahan. Demokrasi, oposisi, dan demonstrasi adalah 3 pilar yang saling menopang kehidupan politik bangsa. Demokrasi memberi kebebasan, oposisi memberi keseimbangan, dan demonstrasi memberi peringatan. Jika salah satunya runtuh, maka yang lain ikut melemah. Demokrasi tanpa oposisi adalah tirani. Demokrasi tanpa demonstrasi adalah kesunyian. Dan oposisi tanpa demokrasi hanyalah suara yang dibungkam. Selama rakyat masih berani bersuara, selama mahasiswa masih turun ke jalan dengan idealisme, dan selama pemerintah masih mau mendengar, di sanalah demokrasi menemukan maknanya yang sejati. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling mau mendengar. Suara rakyat bukan ancaman. Ia adalah nyawa dari sebuah bangsa merdeka. Sebuah bangsa yang berdiri di atas suara rakyatnya sendiri. Sebuah negeri di mana kekuasaan bukan milik segelintir orang, melainkan milik setiap jiwa yang mencintai tanah airnya. Inilah Indonesia, rumah bagi ratusan juta suara yang bersama-sama membentuk harmoni sebuah kekuasaan yang disebut demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Disinilah suara rakyat menjadi dasar dari setiap keputusan. Tapi
Bagaimana jika suara itu perlahan mulai dibungkam? Bagaimana jika kritik dianggap ancaman? Disinilah dua elemen lain hadir menjaga keseimbangan oposisi dan demonstrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani kuno, Dimas berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Artinya sederhana, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan cerminan dari martabat manusia itu sendiri. Di Indonesia, demokrasi berakar pada Pancasila, gotong royong, musyawarah, keadilan, dan kebijaksanaan. Melalui pemilu, rakyat memilih pemimpin mereka. Melalui media, rakyat mengawasi kekuasaan. Melalui aksi, rakyat menjaga agar pemerintah tak lupa pada amanahnya. Tapi demokrasi tidak selalu mudah. Ia diuji oleh politik uang, korupsi, dan polarisasi. Ia diguncang oleh kepentingan yang kadang melupakan nurani. Namun, selama rakyat masih mau berpikir, bersuara, dan bertindak, demokrasi akan tetap hidup. Karena sejatinya, demokrasi bukan tentang siapa yang berkuasa, melainkan tentang siapa yang berani menjaga kebenaran. Dalam setiap sistem demokrasi, selalu ada dua sisi kekuasaan, yang memerintah dan yang mengawasi. Disinilah oposisi berperan. Oposisi bukan musuh negara, mereka adalah mitra pengawal demokrasi yang memastikan agar kekuasaan tetap berada di jalur yang benar. Melalui kritik, mereka mengingatkan. Melalui pengawasan, mereka menyeimbangkan. Tanpa oposisi, kekuasaan bisa berubah menjadi absolut. Tanpa kritik, pemerintahan bisa kehilangan arah. Sejarah mencatat, banyak kebijakan besar di Indonesia lahir dari perdebatan tajam antara pemerintah dan oposisi. Tapi sayangnya di negeri ini, oposisi seringkali tidak memiliki tempat formal. Banyak partai yang hari ini menentang, besok sudah duduk bersama dalam satu meja kekuasaan. Padahal, oposisi yang kuat dan konsisten adalah tanda demokrasi yang dewasa, karena kritik yang benar bukanlah ancaman, melainkan tanda bahwa bangsa ini masih berani memperbaiki dirinya sendiri. Ketika suara rakyat tak lagi didengar di ruang kekuasaan, mereka turun ke jalan. Inilah demonstrasi, bukan tanda kebencian, tapi tanda bahwa rakyat masih peduli pada negerinya. Dari gerakan mahasiswa 1966 yang menumbangkan Orde Lama, hingga reformasi 1998 yang membuka pintu kebebasan, dan gelombang demonstrasi 2020 menolak Undang-Undang Cipta Kerja, semua membuktikan satu hal, bahwa rakyat Indonesia tidak pernah berhenti menjaga demokrasinya. Demonstrasi adalah suara nurani. Teriakan di jalanan bisa jadi lebih jujur daripada pidato di podium. Tapi, seperti dua sisi mata uang, demonstrasi bisa menjadi kekuatan moral atau justru chaos jika kehilangan arah. Karena itu, demonstrasi yang sejati harus berlandaskan kesadaran, bukan emosi. Ia harus membawa data, bukan hanya amarah. Ia harus berjuang demi perubahan, bukan demi kepentingan. Sebab rakyat yang turun dengan pengetahuan lebih berbahaya bagi tirani daripada sejuta massa tanpa arah. Demokrasi, oposisi, dan demonstrasi. Tiga pilar yang berbeda, tapi tak pernah bisa dipisahkan. Demokrasi memberi ruang bagi rakyat untuk berbicara. Oposisi menjaga agar suara itu tidak tenggelam, dan demonstrasi memastikan suara itu tetap didengar. Ketiganya membentuk sirkulasi politik yang sehat. Jika satu lemah, yang lain akan kehilangan makna. Demokrasi tanpa oposisi akan melahirkan kekuasaan sewenang-wenang. Demokrasi tanpa demonstrasi
akan kehilangan denyut rakyat. Dan oposisi tanpa demokrasi hanyalah perlawanan yang dibungkam. Karena itu, ketiganya harus saling menopang, saling menghormati, dan saling memperkuat. Hanya dengan begitu, demokrasi Indonesia tidak sekadar hidup secara prosedural, tapi juga secara substantif, demokrasi yang berpihak pada keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia hari ini, demokrasi masih berjalan, meski tertatih. Masih ada rakyat yang berani bersuara, masih ada oposisi yang kritis, masih ada mahasiswa yang turun ke jalan, tapi di saat yang sama masih ada politik uang, korupsi, dan polarisasi yang memecah bangsa. Kita berada di persimpangan antara menjadi bangsa yang berani menjaga demokrasi atau bangsa yang membiarkan kebebasan perlahan mati. Karena demokrasi tidak bisa diwariskan, ia harus terus diperjuangkan setiap hari oleh setiap generasi. Demokrasi memberi kita hak untuk berbicara. Oposisi memberi kita alasan untuk berpikir, dan demonstrasi memberi kita keberanian untuk bertindak. Ketika rakyat bebas bersuara, oposisi bebas mengkritik, dan pemerintah mau mendengar, di sanalah demokrasi menemukan maknanya yang sejati. Karena sejatinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Terima kasih sudah menyimak. Jika Anda setuju bahwa suara rakyat adalah pilar utama bangsa ini, bagikan video ini dan jangan lupa like dan subscribe Gubris TV agar kami bisa berkembang. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.